Wang Zongding tidak menjawab secara langsung, tetapi menunjuk ke Su Wuzu dan Ruo Sui dan berkata kepada wanita tua itu, Dewa Tuhan, mereka berdua adalah murid Sekte Dao, dan dia juga bisa menunjukkan Tianyin. Wang Zongding meminta wanita tua itu untuk menghadap Su Wuzu. Kamu tahu Zhao Tianyin? Telepon saya. Mata Su Wuzu sedikit menyipit, dan dia tidak bisa tidak melirik Wang Zongding. Pria ini selalu ingin bekerja sama dengannya, apakah dia menunggunya di sini? Apakah wanita tua itu terkait dengan Taoisme? Dia dikenal banyak orang di Zhao Tianyin, dan Su Wuzu tidak menolak. Lepaskan tangan Ruo Sui, kembangkan keterampilan bertarung, dan cetak dengan satu segel. Segera, luasnya langit dan bumi melonjak, cahaya bersinar terang, dan kegelapan dan roh jahat gua tersapu bersih. Wang Zongding memiliki senyum di wajahnya, memandang wanita tua itu dan berkata, saya mendengar bahwa senior dan Daozong memiliki beberapa kontradiksi, dan pernah bersumpah bahwa siapapun yang dapat menghinanya, senior bersedia menyetujui persyaratan untuk yang lain. Berpesta. Su Wuzu adalah murid Taoisme, dan dia memahami Zhao Tianyin. Menggunakannya sebagai umpan, saya ingin membuat para senior melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika wanita tua itu mendengar kalimat ini, dia memandang Wang Zongding dan berkata, apakah ini cara Raja Lu mengajari anak-anaknya untuk tidak berkompromi? Wang Zongding berkata saudara Su juga teman baik saya, tetapi untuk menghilangkan kebencian senior, junior mengundangnya ke sini. Hanya untuk memenuhi keinginan para senior. Saya ingin saya memenuhi keinginan Anda, jika tidak, bagaimana Anda bisa begitu jelas tentang sumpah Anda kepada saya? Kata wanita tua itu. Junior hanya ingin melakukan sesuatu untuk senior, dunia bisa belajar darinya. Wang Zongding berkata dengan hormat. Gulungan. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba berteriak kepada Wang Zongding. Senior, saya. Sebelum Wang Zongding selesai berbicara, wanita tua itu menembak dengan sia-sia dan menamparkan. Wang Zongding dengan tamparan saya tidak tertarik untuk menggertak junior, tetapi tidak berlebihan untuk mendidik Anda atas nama orang tua Anda. Sementara wanita tua itu berbicara, dia menamparkan Wang Zongding dengan tamparan dan tamparan. Wang Zongding tidak berani bergerak, begitu pula para prajurit yang dibawa Wang Zongding. Segera, Wang Zongding ambruk di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak. Namun, Wang Zongding tidak marah ketika dia dipukuli. Sebaliknya, dia terengah-engah dan berkata kepada wanita tua itu permintaan ayah adalah, apa yang dimiliki Raja Lu apa hubungannya dengan saya? Wanita tua itu bertanya pada Wang Zongding sebagai balasannya. Ekspresi Wang Zongding menegang, dan kemudian dia berkata dengan malu, senior berjudi di depan begitu banyak orang kuat di dunia saat itu. Senior tidak akan melupakannya. Aku bersumpah. Wanita tua itu berkata, tapi saya seorang wanita. Wang Zongding memandang wanita tua itu dengan curiga, tidak mengerti apa yang dia maksud, apa yang terjadi pada wanita itu. Wanita menjadi sedikit temperamental, kehilangan kesabaran dan bersumpah, apa masalahnya? Pria mana yang benar-benar bodoh? Kata wanita tua itu. Su Wuzu hampir tidak memuntahkannya, dia melihat tubuh tua wanita tua itu dan menahan senyum. Sebuah pepatah bijak jika, senior, Anda lebih muda dan lebih cantik, kalimat ini bahkan lebih masuk akal. Wang Zongding dan yang lainnya tercengang, mereka benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan wanita tua itu. Siapa ini? Saat itu, dia sebanding dengan saintis dari seluruh dunia, dan dia adalah sosok kuat yang merupakan salah satu yang terbaik. Apakah Anda memberitahu saya sekarang bahwa bersumpah di depan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia hanya karena marah? Apakah kamu bercanda? Dan, berapa umurmu sekarang? Apakah Anda malu untuk mengatakan bahwa Anda seorang wanita? Wanita tua itu jelas mengabaikan Wang Zongding dan memandang Su Wuzu. Su Wuzu dengan cepat terlihat serius, seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-katanya. Dia belum mati. Wanita tua itu bertanya pada Su Wuzu. Apa? Su Wuzu segera merenung, mengetahui bahwa dia berbicara tentang lelaki tua dengan gigi kuning, dia baik-baik saja, di sini. Sebelum Su Wuzu mengatakan apa-apa, dia melihat wanita tua itu menamparnya secara langsung dan menamparnya di tubuh Su Wuzu. Bagus sekali dia masih sangat baik, kenapa dia belum mati?
Wanita tua itu menamparkan tamparan satu demi satu, dan Su Wuzu ingin melawan. Tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tertekan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, seperti bayi di depannya. Dia tidak ditekan oleh aturan. Su Wuzu ngeri, tetapi satu tamparan jatuh, membuat Su Wuzu memegangi kepalanya. Wanita tua itu jelas memukuli Su Wuzu dengan gaya ventilasi, tamparan demi tamparan, tamparan demi tamparan, tidak berat, tetapi hanya melukai daging. Setiap kali tamparan jatuh, wanita tua itu terus memarahi, bajingan-bajingan. Melihat wanita tua seperti ini, Su Wuzu tidak mengerti. Orang tua dengan gigi kuning, bajingan besar ini. Su Wuzu langsung memposisikan pria tua dengan gigi kuning. Penampilan wanita tua itu benar-benar ditinggalkan. Cuma benci, dia bajingan. Kenapa dia yang dipukul? Sayang sekali senior, berhenti berkelahi. Saya tidak akrab dengan dia. Su Wuzu berteriak sambil memegangi kepalanya. Jika kamu tidak terbiasa dengannya, kamu masih akan memiliki segel surga. Wanita tua itu berkata dengan marah. Saya memenangkan ini dengan kemampuan saya benar-benar tidak mengenalnya dengan baik, dan saya tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Terlebih lagi, karakternya korup, dan tidak ada seorang pun di Sekte Tao yang mau mendekatinya. Apa? Mengapa Sekte Tao Anda menggertaknya? Wanita tua itu bahkan lebih marah, dan langsung menendang Su Wuzu dengan kakinya. Su Wuzu memegangi kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah berpikir untuk kembali, lelaki tua dengan gigi kuning harus memberi penjelasan pada dirinya sendiri. Wanita tua itu memukulinya untuk waktu yang lama, dan Su Wuzu dipukuli dengan warna biru dan merah di tubuhnya, dan dia merasakan sakit di dagingnya ketika dia bergerak sedikit. Pria Taoisme tidak memiliki hal yang baik. Wanita tua itu mengatakan sesuatu yang kejam kepada Su Wuzu. Su Wuzu diam dengan bijak. Saat ini, dia tidak ingin merangsang seorang wanita yang gila dan kehilangan cintanya. Wanita tua itu mendengus dingin, memandang Su Wuzu dan berkata, kamu tidak diizinkan untuk memberitahunya bahwa kamu telah melihatku. Kamu tahu. Tahu. Su Wuzu menjawab dengan cepat. Wanita tua itu melirik Su Wuzu lagi, dan kemudian berkata karena tempat ini telah ditemukan, tidak ada kedamaian di sini. Bagaimanapun, jika Anda datang ke sini, maka saya akan memberi Anda kesempatan. Sambil berbicara, wanita tua itu menembak dengan sia-sia, lengannya melonjak dengan energi, dan kekuatannya berevolusi menjadi garis dao. Garis dao bergetar di dalam gua, dan kemudian tidak memasuki dinding gua. Dinding gua itu seperti kertas yang tersiram air panas. Puntung rokok, dan lubang hitam muncul. Wanita tua itu tiba-tiba meraih Su Wuzu, dan kemudian kekuatannya menyapu Ruo Shui, melemparkan mereka ke dalam lubang hitam. Hanya saja kekuatan wanita tua itu menyapu Ruo Shui, dan meskipun dia melemparkan Ruo Shui ke dalam lubang hitam, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia membuat beberapa tembakan di tangannya. Benar-benar seperti dewa dengan lapisan lingkaran cahaya di punggungnya. Tapi begitu saja, lingkaran cahaya yang dibentuk oleh pola itu langsung meledak. Wanita tua itu menyemburkan seteguk darah dan mundur beberapa lusin langkah dengan wajah pucat. Bagaimana? Wanita tua itu tidak percaya bahwa dia dipukul dengan keras oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Wanita mana? Dia hanya berpikir dia cantik dan lembut, dan hanya berpikir bahwa dia adalah murid biasa dari Sekte Dao, tapi siapa dia? Bagaimana bisa ada kekuatan aneh seperti itu padanya? Wanita tua itu menyentuh darah di sudut mulutnya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia belum terluka selama ratusan tahun, kekuatannya barusan sangat aneh, dengan roh jahat, dan dunia lahir dengan sendirinya Tuhan memberkati. Wanita tua itu tidak dapat memahaminya dan bertanya kepada Wang Zongding. Gadis itu juga seorang murid Taoisme. Wang Zongding dengan cepat menjawab, ya, saya mendengar bahwa dia adalah murid dari puncak peri Daozong, bernama Ruo Shui. Wanita tua itu sedikit mengernyit, kekuatan jahat aneh ini masih berkeliaran di tubuhnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekannya saat ini. Wanita tua itu berpikir, untungnya, dia baru saja menembak dan menyapunya sekarang, jika dia ingin membunuhnya sekarang, apakah dia bisa menghentikan kekuatan aneh itu? Apa-apaan wanita ini? Dari mana Daozong berasal? Wanita tua itu memandang yang lain lagi, dan bersenandung tidak puas itu mengganggu kedamaian,
dan bersembunyi di sini tidak damai. Semua orang tidak berani berbicara, dia mengalahkan Su Wuzu sebagai karung pasir, siapa yang berani berbicara? Wanita tua itu sangat perlu untuk menekan kekuatan aneh itu, dan dia tidak ingin menunjukkan rasa malunya di depan generasi yang lebih muda, jadi dia mendengus dingin pada semua orang, dan pergi sendiri. Wanita tua itu pergi, dan semua orang melihat ke dinding gua yang keras dan saling mengintip. Tetapi pada saat ini, seorang pria muda keluar. Ketika pemuda itu berjalan keluar, Wang Zongding minggir. Pemuda itu duduk di sana bersila, dan tangannya terus membentuk segel, dan kekuatan terus menembus, berubah menjadi tanda Dao. Pada saat yang sama, darah muncul di tubuhnya dari dahinya. Dao Wen tenggelam ke dalam darah, dan darahnya terbakar. Pria muda itu membuka matanya saat ini dan melihat ke dinding gua, tetapi dia menemukan bahwa dinding gua tidak berubah sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan kerutan. Oke. Wang Zongding bertanya dengan cemas. Pemuda itu berkata, saya tidak bisa menarik napas, saya akan mencoba lagi. Setelah dia selesai berbicara, garis Dao yang dia simpul menjadi semakin padat, dan darah merembes keluar dari dahinya, terjalin dengan garis Dao, gemetar. Wang Zongding berdiri di samping dan diam-diam cemas, dia berpikir bahwa wanita tua itu benar-benar akan mengirim Su Wuzu terlebih dahulu. Su Wuzu sangat kuat, mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan benda itu. Orang tua, sumpah yang kamu buat tidak benar. Wang Zongding memarahi dengan keras, mengetahui hal ini, mengapa dia bersikeras untuk bekerja sama dengan Su Wuzu. Ini lebih dari layak sekarang Wang Zongding hanya bisa menatap pemuda itu dengan antisipasi, selama dia masuk dengan cepat, dia benar-benar bisa menghentikan Su Wuzu. Bahkan jika Su Wuzu sebanding dengan 100 daftar pertunjukan, tidak ada gunanya, pemuda itu juga dapat menekannya. Pemuda itu berulang kali melakukan teknik rahasia, garis Dao melonjak, darah di dahinya bergetar dan dia sibuk membakar, dan kekuatan pembakaran tidak menembus ke dinding gua. Bisakah kamu menemukan tempat? Wang Zongding bertanya. Ada induksi yang lemah, itu akan memakan waktu. Kata pemuda itu. Berapa lama? Kata Wang Zongding. Tidak akan lama, jangan khawatir. Dia ingin diakui untuk hal itu, dan dia tidak bisa melakukannya dalam jangka pendek, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata pemuda itu lagi. Su Wuzu dan Ruo Shui pergi ke ruang baru, hanya untuk melihat rumput tumbuh di ruang ini, dan gemericik musim semi yang jernih, sepasang daun baru berhembus, dan keindahan cahaya bergerak di antara bunga-bunga dangkal. Sungguh air terjun yang indah. Ruo Shui melihat ke depan, dan ada kolam besar di depannya. Di atas kolam, ada putaran air terjun, dan air terjunnya luar biasa. Benar-benar ada pemandangan terbang ke bawah 3.000 kaki, air terjun menghantam kolam, dan percikan manik-manik giok, yang sangat indah. Dan di kolam inilah Su Wuzu melihat buku. Emas tergantung sepanjang malam. Buku emas memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya bersinar pada tetesan air yang terciprat, dan sekitarnya berwarna keemasan. Apa itu? Su Wuzu dan Ruo Shui berjalan ke kolam dan melihat buku emas itu. Hanya saja dia tidak membawa buku emas itu. Wang Zongding datang ke sini, apakah karena hal ini? Dan wanita tua itu mengirim dirinya ke sini, apakah dia memberi dirinya kesempatan ini? Su Wuzu memikirkan hal ini, dan dia melompat, memikirkan tentang penangkapan Jinsu. Dia sangat berhati-hati, takut akan bahaya, dan kekuatan menutupi tubuhnya. Dia menangkap buku emas itu tanpa bahaya. Hanya saja halaman buku emas ini ditangkap oleh Su Wuzu, dan buku emas itu tetap tidak bergerak, seperti gunung. Su Wuzu meledak dengan seluruh kekuatannya dan ingin mengguncang buku emas itu, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa membuat buku emas itu bergerak. Su Wuzu tidak berdaya dan hanya bisa berkonsentrasi membaca buku emas untuk melihat apa itu. Tapi buku emas itu mulus, tidak ada apa-apa di atasnya, dan tampak seperti halaman emas. Bagaimana? Su Wuzu bingung, dia menggunakan jiwanya untuk melihat buku emas ini, dan ingin melihat apa itu. Namun, jiwa Dewa Su Wuzu tidak memasuki buku emas, dan buku emas itu melahap jiwa Dewa Su Wuzu dalam sekejap, dan seperti ikan paus yang memompa air, ia terus melahap kekuatan jiwa dewanya. Di mana Su Wuzu memikirkan perubahan seperti itu,
dia hanya ingin memutuskan hubungan antara jiwa dan buku emas. Tetapi pada saat ini, ditemukan bahwa setelah buku emas melahap kekuatan jiwa, tekstur muncul di buku emas. Su Wuzu bingung dan bertanya-tanya apakah dia membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengambil buku emas itu. Memikirkan hal ini, Su Wuzu sangat gembira, dengan panik menanamkan kekuatan jiwanya sendiri dan tidak memasuki buku emas. Tekstur buku emas juga mulai muncul satu persatu, semakin banyak, misterius, teksturnya kompleks dan mengandung pantun Dao. Kecepatan Jinsu melahap jiwa sangat cepat, dalam waktu singkat, Su Wuzu merasa kepalanya akan pecah, dan tak tertahankan untuk menanggung menelan ini. Jika itu orang lain, mereka hanya bisa memutuskan hubungan antara jiwa dan buku emas. Su Wuzu tidak menyerah, dan cairan dalam mangkuk hitam terus dikonsumsi. Terus-menerus memelihara dan mengisi kembali jiwa Su Wuzu. Jiwa tidak habis, dan buku emas terus muncul pola Dao. Su Wuzu tidak peduli dengan konsumsi mangkuk hitam, dia tenggelam dalam tekstur buku emas, dan setiap tekstur membawa makna Taoisme. Melahap buku leluhur setan. Tekstur ini terjalin, dan kata-kata muncul. Keempat kata itu membuat Su Wuzu sedikit terkejut, dan hatinya sangat terkejut. Dia membaca banyak buku dan tahu apa arti kitab suci leluhur. Berani mengambil nama leluhur berarti yakin bahwa dia adalah leluhur semua dharma dan eksistensi terkuat di antara mereka. Kitab suci leluhur selalu dinamai berdasarkan kaisar leluhur yang tak terkalahkan, tertinggi dan lainnya. Mungkinkah? Apakah ini hukum kaisar leluhur? Mulut Su Wuzu kering, dan dia tidak bisa mempercayainya di dalam hatinya. Terus membenamkan diri dalam buku emas ini, beberapa kata lagi muncul. Menelan iblis dan menghancurkan telapak tangan Tuhan. Su Wuzu bingung, memikirkan metode rahasia macam apa ini. Su Wuzu tidak mengerti, jiwanya masih dikonsumsi, dan teksturnya menjadi semakin banyak, dan dia juga tenggelam dalam buku emas ini. Rasakan ritme di dalamnya, dan pahami kata-kata yang muncul. Su Wuzu akhirnya mengerti apa metode rahasia itu. Satu set hukum jiwa ilahi, yang menghususkan diri dalam jiwa ilahi. Namun, kumpulan kitab suci leluhur ini tidak lengkap. Halaman ini hanyalah teknik bertarung menyerang jiwa yang tercatat dalam buku leluhur iblis pemakan. Apakah ini benar-benar kitab suci leluhur? Su Wuzu masih memiliki keraguan di hatinya. Jika itu benar-benar kitab suci leluhur, maka keterampilan bertarung yang tercatat di dalamnya, tidak perlu memikirkan betapa menakutkannya itu. Semakin banyak tekstur pada kitab leluhur terungkap, dan Su Wuzu merasakan tekstur ritme di dalamnya. Menggunakan cairan dalam mangkuk hitam, dia menguraikan tekstur di atasnya seolah-olah dia sedang berkonsentrasi, dan menyadari ritmenya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya dalam waktu singkat, dia juga samar-samar beresonansi dengan buku emas ini. Buku emas itu ada di tangannya dan mulai menjadi lebih ringan. Su Wuzu sangat gembira. Dia terus memahami tekstur kitab suci leluhur. Dia terhubung dengan ritme Taoisme, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan gelombang jiwa ilahi, seperti lapisan kain kasa yang tertutup sinar bulan, memancarkan kilau. Buku emas itu tidak lagi bergerak, jatuh ke tangan Su Wuzu, seringan kertas. Sosok Su Wuzu jatuh dan mendarat di samping kolam, memegang sebuah buku emas. Dia merasakan cairan dalam mangkuk hitam, dan sebagian besar cairan dalam mangkuk hitam telah habis. Su Wuzu terkejut, jika dia tidak memiliki mangkuk hitam, dia tidak akan bisa menahan konsumsi seperti itu sama sekali. Belum lagi ketika dikonsumsi, ia juga bisa merasakan ritmenya dan beresonansi dengannya untuk mengambil buku emas itu. Apakah karena alasan inilah buku emas itu digantung di atas kolam air dan tidak dibawa pergi? Wanita tua itu tahu bahwa dia mengirimnya ke sini, dan dia harus tahu bahwa ada buku emas di sini, tetapi buku emas itu masih tergantung di sini, mungkinkah dia tidak bisa mengambilnya? Sementara Su Wuzu memikirkan hal ini, dia mendengar suara. Su Wuzu menatap matanya dan melihat bahwa Wang Zongding dan pemuda yang membawa sekelompok orang ke ruang ini. Pemuda itu masuk dan melihat buku emas di tangan Su Wuzu. Dia sedikit terkejut sudah berapa lama sejak itu, Su Wuzu benar-benar mendapatkan buku emas. Mungkinkah buku emas telah kehilangan efek magisnya? Masuk akal bahwa tidak ada prajurit dalam kepemilikan ilahi yang dapat mengguncang halaman buku emas ini,
dan hanya dapat secara pasif mempraktikkan metode buku emas. Terkejut, tetapi segera matanya penuh dengan cahaya yang berapi-api. Ini adalah halaman kitab suci leluhur, ini membawa misteri jiwa, apapun yang terjadi, Anda harus meraihnya. Pemuda itu langsung menyelimuti Su Wuzu, napasnya luar biasa, dan dia mengancam Su Wuzu, beri aku buku emas. Suaranya keras dan merendahkan, dengan nada yang tak tertahankan. Banyak prajurit yang datang sedikit tercengang, dan mereka semua menatap pemuda itu, tidak percaya bahwa pemuda itu berani berbicara kepada Su Wuzu seperti ini. Anda harus tahu bahwa Su Wuzu adalah eksistensi yang telah mengalahkan Tuo Bakuang. Di alam harta karun ilahi, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Di alam harta karun ilahi, siapa yang mau memprovokasi dia? Siapa orang ini? Apakah itu juga keberadaan daftar 100 pertunjukan? Hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik di 100 Show Rankings di Divine Treasure Realm, dan tidak satupun dari mereka adalah orang ini. Siapa orang ini? Ada metode rahasia untuk membuka dinding gua sekarang, dan sekarang dia berteriak-teriak untuk Su Wuzu. Mungkinkah keturunan tersembunyi itu sebanding dengan gelombang orang yang ada di daftar ratusan pertunjukan? Mustahil. Orang-orang seperti itu tidak ada di mana-mana, dan mereka menarik lebih banyak perhatian daripada peringkat 100 pertunjukan, dan aku belum pernah mendengar orang seperti dia. Semua orang berbicara, dan mata mereka tertuju pada Su Wuzu. Mereka percaya bahwa Su Wuzu tidak akan pernah berkompromi. Seperti yang mereka duga, Su Wuzu berdiri di sana, menyimpan buku emas itu, dengan energi melonjak di tubuhnya, matanya menyapu Wang Zongding dan berkata, apakah Lu Wangfu sengaja mencoba mengganggu sekolah Tao saya? Saudara Su, ini tidak ada hubungannya dengan Lu Wangfu saya. Dia adalah dia, saya adalah saya. Saya hanya mengenalnya. Selanjutnya, Suaka 9 Istana memiliki aturan Suaka 9 Istana, dan keluhan tidak melibatkan dunia luar. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda menggunakan saya sebagai umpan? Su Wuzu memandang Wang Zongding dan berkata, Tuhan Allah memiliki keagungan dan tidak akan pernah menyakiti Anda atau saya. Saya tidak berniat menyakiti saudara Su, kata Wang Zongding lagi. Su Wuzu mencibir dan mengabaikan Wang Zongding, tetapi memandang pemuda itu dan berkata, buku emas ada di tanganku, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Pria muda itu mencibir, meskipun Su Wuzu kuat, realm harta karun ilahi memang sulit dikalahkan, dan dia bisa memandang rendah alam harta karun suci 9 istana.